Tahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam kehidupan kami di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur ya Aba, ya Bapa, di pagi hari ini kami boleh datang ke tahta kudusmu bersama istri kami. Kami mempersembahkan hidup kami di hadapanmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapanmu. Terimalah rasa syukur kami, terimalah setiap pujian penyembahan kami, sehingga semua yang kami persembahkan di hadapanmu menjadi satu dupa yang harum, yang berkenan dan sempurna di hadapanmu. Ya Aba, ya Bapa, ampuni bila kau dapatkan kami bersalah, baik dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan yang kami lakukan di hari-hari yang lalu. Dan di pagi hari ini kami dibenarkan, disucikan, dikuduskan oleh darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh datang ke tahta-Mu dengan sukacita. Kami datang memuji menyembah-Mu dengan penuh sukacita, karena kami sudah dibenarkan, kami sudah dibebaskan, kami sudah dimerdekakan oleh darah-Mu yang tercurah di Golgota. Terima kasih Tuhan. Dan kami rindu datang ke tahta kudus-Mu dengan kasih yang bergelora, dengan kasih yang menyala-nyala di hadapan-Mu, Bapa. Inilah cinta pertama kami, inilah cinta mula-mula kami di hadapan-Mu. Engkau yang membakar hati kami dengan gairah yang baru, dengan semangat yang baru, untuk mencari wajah-Mu dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau yang kudus Bapa di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa meneguhkan, mengingatkan, menginsafkan kami akan dosa. Mari Roh Kudus, Engkau bertahta, Engkau memerintah, Engkau menuntun langkah-langkah yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bahkan setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, biarlah Roh Kudus juga menaruhkan itu dalam hati kami, sehingga pujian ini menjadi bentuk penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama kami mengucap syukur. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar salon ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan, kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar salon ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
berjuang seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Saron ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Inala mata, inala ramase, kinala ramata kalaya, sinala ramo, kinala ramata kaya. Haleluya, haleluya. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami datang memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tak ada satupun jua yang dapat memisahkan kasih-Mu dari hidup kami. Anugerah-Mu, perkenanan-Mu, kedaulatan-Mu, biarlah yang baik terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengasihi-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini seturut dengan rencana-Mu dan firman-Mu. Berikan kami hati yang diperbarui, hati yang taat, hati yang mau melakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal dan kekuatan kami. Dan firman-Mu menjadi pelita buat kami dan terang buat jalan kehidupan kami. Singkapkan pewahyuan-Mu yang baru di saat kami membaca firman-Mu di pagi hari ini. Segala sesuatu yang tidak kami ketahui, biarlah Roh Kudus di dalam Yesus yang akan berikan pengertian itu buat kami dengan cara yang sederhana, dengan cara yang mudah dimengerti di dalam kehidupan ini. Biarlah firman menjadi kekuatan, menjadi perlindungan, menjadi kota benteng, menjadi penghiburan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa, di dalam nama Yesus, saat kami melakukan firman, saat kami mengerjakan bagian kami, maka yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus, yang berbeban berat diangkat beban itu di dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada pengharapan, di dalam nama Yesus ada masa depan. Sekalipun rambut kami menjadi putih, tetapi kami tidak pernah melihat anak cucu kami meminta-minta roti. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Dan di pagi hari ini kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kita buka di dalam Yosua 20. Firman Tuhan mengatakan, kota-kota perlindungan. Yosua 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, tidak terlalu banyak ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaran Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja
dengan tidak ada niat lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana. Sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia di dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota di mana ia melarikan diri. Kota dari mana ia melarikan? Kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim, dan Kirya Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Bezer di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dari Golan di Besan dari suku Manase. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana, dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu dalam Yosua 20. Bapa, sepertinya ini adalah cerita yang biasa buat kami membacanya, tetapi saya percaya ada satu firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam setiap kami, karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Bahkan firman yang kami perkatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada pengertian, ada pewahyuan yang baru buat setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Judulnya kota-kota perlindungan ini berbicara tentang suatu tempat di mana di dalam tanah Kanaan setelah bangsa Israel menduduki tempat-tempat kota-kota, maka Musa pernah berkata kepada Yosua, lewat firman-Nya Tuhan mengingatkan Yosua kembali, ya, supaya Israel menentukan kota-kota perlindungan yang telah disebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Artinya gini, kota-kota perlindungan itu adalah satu tempat di mana orang merasa aman, merasa nyaman, sekalipun dia membunuh. Pertanyaannya, membunuh seperti apa? Nah, nanti kita akan coba sharingkan. Ini adalah awal mula pengadilan sebetulnya, awal mula akan terjadinya istilahnya kayak penghakiman dan segala sesuatu. Tetapi di sini kalau saya baca, mereka melakukan musyawarah dan mufakat untuk meneliti kenapa dia membunuh, alasan dia membunuh. Kalau dia membunuh dengan sengaja, di perjanjian lama mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau dia membunuh ya harus dibunuh, itu hukum Hammurabi ya di dalam perjanjian lama. Tetapi kita harus menyadari alasan dia membunuh. Kalau dia memang tidak bermaksud membunuh dan itu terjadi kematian, ya dia merasa tertuduh dan orang melihat dia bisa menghakimi dia. Makanya dia harus lari ke kota perlindungan. Di kota perlindungan itu dia akan aman, dia akan dilindungi, dan dia akan dihadapkan pada musyawarah kota tersebut, para tua-tua, sehingga keputusan yang didapatkan adalah keputusan yang seadil-adilnya, bukan keputusan sepihak. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sekarang, kalau saya boleh katakan bahwa ini berbicara, ini menurut saya pribadi ya, ini boleh disiaringkan. Setiap kita ya itu bisa melakukan kesalahan ya. Nah, di dalam kesalahan tersebut hati kita itu merasa tertuduh, ya kan? Pada waktu kita tertuduh, kita itu merasa takut melakukan segala sesuatu. Waduh, saya sudah berbuat salah. Dan iblis yang pada mulanya adalah pendakwa manusia, dia selalu menuntut.
Dia selalu menyalahkan kita, dia selalu membuat kita itu tidak nyaman, dia selalu membuat intimidasi dalam kehidupan kita. Dia selalu mengatakan kamu itu orang berdosa, kamu itu tidak layak, kamu itu adalah sampah, kamu itu ini itu gitu loh. Nah, padahal firman Tuhan dikatakan pada waktu kita datang kepada Bapa Surgawi di dalam nama Yesus, ada satu tangan Tuhan yang menopang kita, yang menerima kita. Bahkan dikatakan 1 Yohanes 1:9, kalau kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil dan dia mengampuni kesalahan kita. Jadi sebesar apapun juga kesalahan yang kita pernah perbuat di masa lalu, di hari-hari yang lalu, waktu kita mau mengakuinya, kita datang dan bertobat, berbalik dari jalan yang salah, Tuhan tuh mengampuni kita. Sehingga kita aman dari dakwaan intimidasi iblis tersebut. Kalau di bangsa Israel, dia harusnya dibunuh. Kalau kehidupan kita, istilahnya kita tidak akan mati kekal. Karena ada tangan Tuhan yang menopang kita, yang mengampuni kesalahan kita, sehingga kami dibenarkan bukan karena perbuatan baik yang kita terima, tetapi semua karena kasih karunia. Itu sih yang aku dapatkan di pagi hari ini. Kalau kamu apa ya? Ya kita lihat dulu situasinya hari itu ya, kejadian itu. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita mendalami firman Tuhan tuh, pertama yang harus kita lakukan situasinya hari itu, kenapa ada kota perlindungan. Kejadian itu, saat itu, waktu itu, zaman itu gitu loh. Bukan kita ngelihatnya dengan kondisi yang sekarang. Nah, kondisi waktu itu adalah kenapa itu bisa Allah mengingatkan untuk membuat kembali kota perlindungan. Nah, ini juga untuk mengingatkan ya. Karena banyak juga orang mengatakan kalau entah itu berdoa, entah itu menyanyi, dia ada mengatakan kota-kota perlindungan. Nah, sekarang secara benar kota perlindungan itu yang sering dikatakan ya. Sering kan kamu mendengar juga orang nyanyi juga kota perlindungan apa kata. Nah, sekarang ini maksud dari kota perlindungan. Nah, dijelaskan pada hari ini. Kota perlindungan itu adalah satu tempat di mana pada hari itu, kejadian itu, waktu itu, zaman itu, apabila seseorang membunuh dengan tidak sengaja, mungkin satu, dia membela dirinya gitu kan, dia berkelahi, bertengkar, tidak sengaja dia membunuh orang lain, artinya kan tidak ada niat dia untuk membunuh, atau mungkin dia menabrak orang lain tidak sengaja ya, atau karena juga ada juga orang yang tidak sengaja membunuh. Kalau zaman itu kan orang yang dia berladang terus kemudian jatuh ke lubang apa gitu yang dibuat. Rasanya ada pernah di perjanjian apa di pasal-pasal sebelumnya, waktu berladang berburu jatuh ke lubang jebakan yang dia buat, itu juga termasuk juga membunuh, dan itu kan tidak sengaja juga. Nah, itu juga salah satunya. Itu kan tidak ada niat. Nah, ditekankan di sini adalah dia tidak ada niat sama sekali terlebih dahulu untuk dia membunuh. Dia tidak ada rasa benci pun, dia tidak ada maksud apapun gitu ya. Nah, pada hari itu, kejadian itu, waktu itu, orang tersebut diberikan kesempatan untuk membela dirinya gitu dengan keadaan dia membunuh itu di kota perlindungan ini, dengan dia menyampaikan dulu apa kejadiannya. Nah, supaya apa? Amu kan amarah orang yang menuntut darah. Itu kan disebutkan, amu kan orang yang menuntut darah atas kehilangan. Pastilah kalau kata-kata orang dunia kan gigi ganti gigi, darah apa, tulang ganti tulang gitu kan. Tuhan, ya, enggak di zaman sekarang pun orang seperti itu. Nah, jadi waktu kejadian di situasi yang ini, apabila dia memang tidak sengaja itu, sebelum dia dituntut itu dia ingin membela dirinya kemana gitu. Membela dirinya adalah dia diselamatkan dulu di kota perlindungan ini, sampai kemudian dia akan bahas gitu loh di dalam rapat jemaah untuk diadili. Nah, artinya dia diadili secara adil gitu loh. Kebanyakan kan kenapa ini bisa Allah pun sampai ke sana gitu loh. Allah Bapa kita sampai ke sana melihat keadaan ini gitu, supaya orang itu mendapatkan keadilan gitu. Artinya gini, di hari itu, zaman itu, waktu itu, Allah tuh melihat juga orang yang tidak sengaja membunuh, Allah masih melihat gitu loh. Allah masih memperhitungkan, nah, orang ini dia berhak untuk mendapatkan keadilan karena dia tidak sengaja itu di waktu itu. Situasi waktu itu. Nah, di waktu yang sekarang kita tidak mendapatkan tempat kota perlindungan seperti yang sekarang ya. Secara harafiahnya ya. Kita ngelihat keadilan yang sekarang pun, orang yang tidak sengaja membunuh
penjara ya, ada hukum pasalnya karena kita kan negara sengaja tidak sengaja ada pasalnya. Iya, Minimal walaupun dia 7 tahun. tidak sengaja pun membunuh juga dia terkena pasal. Kebanyakan seperti ada juga orang mungkin diperkosa, dia membela dirinya nggak sengaja membunuh, atau dia nggak sengaja membunuh, dia melakukan pembelaan atas dirinya nggak sengaja, tapi tetap di penjara situasinya. Nah, apakah penjara itu juga secara harafiahnya sekarang itu adalah sebagai kota perlindungannya zamannya sekarang gitu kan? Karena artinya kan dia dibela supaya tidak dituntut darah kan dari keluarga yang kehilangan ini. Nah, mungkin seperti itu sebenarnya sama ya, kota perlindungan itu kan dia kan akhirnya dia tinggal di situ jauh dari keluarganya, diasingkan juga. Nah, bentuk yang sekarang itu kan penjara ya. Dia diadili juga kan melalui hukum pasal yang ada. Nah, kecerdasan yang sekarang yang kita miliki itu yang seperti Mas bilang itu ya memang sudah dari lama pun sudah, Allah pun sudah memberikan itu akal pikiran itu gitu loh. Nah, bangsa Israel terus kemudian semua bangsa-bangsa juga melakukan hal yang sama itu dengan caranya yang berbeda. Nah, melakukannya dengan cara yang berbeda. Nah, cuman memang masih banyak juga ada kenyataan hidup kita yang sekarang juga orang tidak sengaja membunuh dibalas juga itu mati juga ya, banyak juga seperti itu. Nah, itu secara kita ngelihat apa maksud dari kota perlindungan dari maksud firman ini kalau kita membacanya. Nah, dari secara pembelajaran aku tuh melihat tuh begini, Allah tuh sendiri dalam perbuatan dosa, perbuatan dosa kita, Allah tuh masih memberikan tempat gitu loh, masih memberikan tempat bagi kita, di mana di tempat itu kita diberikan ruang bagi kita untuk bukannya berlindung dari kesalahan ya, bukan ya, karena kan kota perlindungan itu kan dia berlindung dari perbuatan itu, tapi kota perlindungan mungkin yang dimaksud ini adalah Allah memberikan kesempatan bagi kita setiap pribadi untuk merenungkan kesalahan perbuatan yang kita lakukan gitu loh. Allah memberikan kota perlindungan itu adalah tempat di mana kita dilindungi seperti yang Mas bilang tadi, tidak tertuduh gitu loh dari perbuatan kita. Allah memberikan kota perlindungan itu bagi kita, bagi diri kita secara pribadi, untuk kita merenung diri, diberikan kesempatan untuk bertelut di hadapan Dia, mengakui dosa dan kesalahan kita gitu loh, supaya di tempat kota perlindungan itu ya, di tempat kota perlindungan itu kita tidak merasa jauh dari Allah gitu loh. Sering kan kalau kita tuh bisa melakukan kesalahan nih, sengaja atau tidak, kita tuh kayak tertuduh dan kayak menghindar gitu loh. Berdoa aja kayaknya rasanya berat gitu ya, betul. Nah di kota perlindungan inilah Allah memberikan tempat, memberikan ruang bagi kita secara pribadi, lepas pribadi. Allah melindungi kita gitu loh. Dalam kesalahan yang kita kesalahan kita itu baik sengaja atau tidak sengaja, itu Allah memberikan kota perlindungan kita untuk kita bisa datang ke hadiratnya gitu, dengan tanpa ngerasa tertuduh. Ya, terus kemudian Allah sendiri yang akan mengadili kita. Kalau di sini kan pengadilannya kan imam besar. Nah, imam besar kita siapa sih? Ya, Allah kan. Nah, Dia sendiri yang akan mengadili kita. Nah, di situ kita akan Allah tutup bungkus kita dengan kuasa darahnya, sehingga kita bisa terlepas dari rasa itu. Terus Allah juga mengampuni kita, terus kemudian kita bisa mendapatkan kembali damai sejahtera itu, betul. Gitu. Nah, itu yang aku melihat ya, itu apa maksud dari kota perlindungan ini yang bisa ya, itulah yang sering juga kita lakukan ya. Tapi yang secara pribadi kalau kita melakukan kesalahan, pasti ada itu secara roh kita ditegur. Ada baik itu cara pikiran selintas, entah melalui mata, entah mata, entah mulut kita, entah sikap tindak tanduk kita. Kalau memang kita memang hidup akrab di dalam Dia, kita tuh ada kepekaan itu, roh di dalam diri kita tuh negur gitu loh. Walaupun mungkin selintas waktu itu tidak ditegur, tapi kayak diingat flashback set gitu, ada flashback diingatin. Jadi terasa oh iya ya,
oh iya, ataupun di hadapan kita ini sesuatu peluang gitu, peluang kita bisa melakukan hal yang salah, terus kemudian dalam pikiran kita sudah seperti suara kita melakukan, tapi roh di dalam diri kita tuh ngingetin, terus kemudian kita tidak melakukan. Nah itu sebenarnya juga kan sudah berdosa sebenarnya, karena dalam pikiran kita itu kayak kita pun sudah sudah niat itu. Nah itu tuh sebenarnya kejahatan berasal dari niat. Nah di kota perlindungan itulah Allah mengizinkan kita untuk mengkoreksi diri kita, minta ampun gitu loh, minta ampun. Itu kan nggak terencana gitu loh, salah satunya. Walaupun ibaratnya dosa yang kita lakukan ya, besar dan kecil tuh nggak ada di hadapan Tuhan, karena semua itu adalah dosa. Yang besar dan kecil tuh nggak ada gitu. Jadi ya kota perlindungan ini menurutku itu Mas, tempat dimana kita diberikan Allah ruang bagi kita tidak merasa tertuduh, untuk kita mengakui dosa dan kesalahan kita, tetap dalam kasih karunia Dia gitu. Betul. Itu sehingga kita merasa tetap mendapatkan namanya sejahtera itu gitu, untuk mengakui dosa kesalahan kita, sekalipun membunuh, sekalipun kesalahan, walaupun apa kesalahan kita ya, gitu besar kecil kan Allah tidak ada besar dan kecil gitu. Nah, di situ kita mau datang mengakui, meminta pengampunan, bertobat, intinya gitu kan. Iya. Oke, jadi kesimpulannya kota perlindungan itu di Perjanjian Lama adalah suatu tempat ya, di mana dia atau orang-orang yang tidak melakukan dengan sengaja pembunuhan merasa dirinya aman, tidak berhutang darah, karena masyarakat penduduk kota terutama tua-tuanya akan memberikan pengadilan secara hakim yang adil, istilahnya kan seperti itu, bukan dari rasa amarah penuntut pembunuhan tersebut kan, seperti itu. Tapi kalau di Perjanjian Baru yang kita lakukan, aplikasi kita sehari-hari, kota perlindungan itu adalah satu tempat di mana kita bisa datang ke tahta Tuhan Yesus Kristus dengan mengakui setiap kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan meninggalkannya, dan kita ada rasa aman. Kita tidak merasa tertuduh oleh kuasa kegelapan, yaitu si iblis yang hanya mendakwa siang dan malam, mengingatkan setiap dosa kesalahan sehingga kita tidak bisa bertumbuh dengan baik di hadapan Tuhan. Itu sih, itu aja ya. Kita tutup dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa, karena begitu baik kasih-Mu terhadap kami di pagi hari ini, sehingga firman-Mu di dalam Yosua 20 mengingatkan kami bahwa setiap kami yang ada di tempat ini memerlukan kota perlindungan yang ada saat ini adalah di dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hadirat Tuhan Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita, di mana Roh Kudus senantiasa akan terus mengingatkan kami, menginsafkan kami akan dosa, sehingga kami mengakuinya dan meninggalkannya, dan kami bertobat dari cara kehidupan kami yang lama. Dan kami dibenarkan bukan karena perbuatan baik yang kami lakukan, tapi semua karena kasih anugerah Tuhan. Itulah kota perlindungan yang sesungguhnya yang saat ini yang boleh kami rasakan, di mana hadirat Tuhan benar-benar sungguh nyata kami rasakan pada saat kami datang memuji dan menyembahnya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Dengan iman kami percaya Tuhan, kami bersepakat dengan istri kami, bahkan ada juga teman-teman kami di luaran sana yang mungkin mengikuti serial Facebook, media sosial kami. Biarlah kami bersama-sama bersepakat. Firman-Mu mengatakan Kau menghadapkan wajahnya kepada kami, dan Kau menumpangkan tangan atas kehidupan kami, hamba-Mu juga istri kami dan anak-anak kami, dan Kau memberkati kami. Diberkatilah Engkau, diberkatilah keluar masuk-Mu, diberkatilah tempat adonan-Mu, diberkatilah buah kandungan-Mu. Apa saja yang Kau kerjakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang akan menjadikan Engkau berhasil. Amen. Engkau naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau diberkati berlimpah untuk menjadi berkat buat sesamamu, buat saluran berkat sesamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami imani dan kami sudah menerimanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri sharing di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah apa yang kami sharingkan boleh menjadi berkat buat sesama kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Pujian apa? Terima kasih Yesus
Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, sampai jumpa esok hari dalam nama Yesus. Amin. Amin.